Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak cintai dan sayangi. Semangat pagi hari ini kita untuk memulai mata pelajaran, yaitu indahnya sedekah, indahnya berbagi dengan sedekah. Nah, sebelum kita memulai untuk mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengabsen siswa kelas 7 untuk mengkonfirmasi siapa yang berhadir dan siapa yang tidak berhadir pada kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kita marilah berdoa bersama-sama untuk memulai mata pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rahmat kepada kita supaya atau agar kita diberi kepahaman yang mudah. Baik, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami wa selesai. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita hari ini akan mempelajari dengan tema indahnya berbagi dengan sedekah. Nah, siapa di sini yang sering kita bersedekah? Mau bersedekah di masjid, mau bersedekah di musola ataupun ke tempat-tempat orang parkir miskin. Ayo, siapa? Nah, ya, tahukah kamu apa itu sedekah? Ayo, siapa yang tahu? Baik, Bapak jelaskan ya. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodokotun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, yang sini kita ketahui sedekah itu yaitu memberi uang ataupun barang kepada orang yang membutuhkan ataupun kepada untuk keperluan beribadah dan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah, tidak dengan ria ataupun mau dipuji-puji oleh orang lain. Baik, kita lebih lanjut ya. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela, tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak, sedekah itu tidak beraturan jumlahnya mau ataupun sukarela. Tidak ditentukan jumlahnya. Itulah sedekah ya. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Nah, baik anak-anak, sedekah itu ialah tidak menunggu kita harus kaya dulu, banyak harta dulu, enggak. Sedekah di sini kita seberapa kemampuan kita untuk bersedekah, itulah sedekah ya.
memberi kepada orang lain. Nah, kita lebih lanjut ya, yaitu yang kedua, hukum dan dalil sedekah. Nah, hukum sedekah adalah sunnah muqaddah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, sedekah itu dianjurkan, dan siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seganjaran 10 kali lipat balasannya. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk minta makanan. Keadaan orang tersebut memperhatikan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Jika tidak, kita lakukan berdosalah kita. Di sini maksudnya kita bersedekah wajib itu seperti kita ada orang miskin, yaitu dia sangat kelaparan. Nah, jika tidak makan, dia akan sakit ataupun terancam oleh nyawanya. Nah, di situ kita baliklah hukum sedekah itu asalnya sunnah muqaddah menjadi wajib, karena Islam melajari kita untuk memberi ataupun mengasihani gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ada surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu bintigha wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu demikian tidak pun dianiaya. Ada juga Quran surah Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasaddaq alaina innallaha yazjil mutasaddiqin yang berbunyi, dan bersedekah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Lanjut, ada sabda Nabi SAW yang sahih, yaitu idama tal insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin min sadaqatin jariyah wa ilmi tu tafa'u bihi waladin solihin yada'ulah, yang berbunyi, bila anak Adam meninggal dunia maka seluruh pahala amalnya terputus kecuali pahala 3 amalannya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, inna sadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mithatis su'. Yang artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah. Jadi sedekah itu banyak manfaatnya ya anak-anak. Kita bersedekah bukan berarti kita itu menjadi miskin, tidak. Kita yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganjarkan.
Nah, itulah yang dinamakan kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya ini. Tidak ada ruginya kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kita yang bersedekah itu kita mengeluarkan uang dengan duit kita menjadi dikit itu tidak akan bertambah. Dengan kemudian harinya Allah memberikan balasan kepada kita yang bersedekah. Jadi jangan sampai kita tidak ada bersedekah kepada orang lain ya. Apalagi yang mana kita ingin cita-cita banyak ya, cita-cita kalian ini ya. Nah, maka bersedekahlah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Baik. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun sedekah. Nah, sedekah mempunyai syarat dan hukum. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing ialah yang pertama, orang yang memberi. Nah, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberi dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pertanyaan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Nah, yang keempat, barang dan diberikan. Yang baik, kita lanjut ya. Manfaat sedekah. Nah, inilah manfaat sedekah itu banyak kata Bapak tadi ya. Sedekah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi. Namun tahukah kamu, sedekah memiliki banyak manfaat lainnya, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antara sesama. Dan yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindungi diri musibah dan menutup datangnya keburukan. Nabi SAW bersabda, As-sadaqatu tasuddu sab'ina bi'aban minas su'. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Baik, lanjut. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Da'u maradakum bisadaqatin. Sesembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Al-Dailami. Dan yang keempat, sebagai penjaga harta dan dari kerusakan. Nah, apa yang kata Bapak tadi, itu tidak ada kerusakannya untuk kita bersedekah. Bukannya harta kita sedikit setelah kita bersedekah, bukan, malah tambah banyak, 10 kali lipat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita ikhlas dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memadamkan murka Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Yaitu sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersembunyi-sembunyi ini, kita tidak ada ingin diumumkan sedekah kita. Misalnya kita bersedekah dengan di masjid. Nah, hari Jumat tuh kan sedekahnya itu kan bisa dipanggil orang yang bersedekah. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi, nah itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Dan yang ke-7, melunakkan hati yang keras. Dalam sebuah riwayat disebutkan. Dan yang ke-8, sedekah bisa menambah umur atau mencegah
wafat su'ul khatimah, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sadaqatul mara'il muslimi tazidu fil umri wa tamna'u miqatal suri wa yujhibu biha Allahul fakhra wal kibra. Artinya, sedekah seorang muslim dapat menambahkan umur dan mencegah mati buruk atau su'ul khatimah, serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, yang lanjut, menambahkan keberkahan harta benda, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir yaitu sebagai naungan di hari kiamat. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Baik, ada yang ditanyakan oleh anak-anak? Nah, intinya sedekah itu yang Bapak bilang sangat bermanfaat bagi kita. Sedekah Allah mengganjar 10 kali lipat di dunia dan 70 kali lipat di akhirat nanti. Makanya sedekah itu bisa yang kita pelajari tadi, yaitu menambahkan umur, menjaga dari kita dari mati su'ul khatimah. Makanya sedekah itu banyak manfaatnya, anak-anak ya. Baik, berakhirlah mata pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, adalah kita lebih baiknya untuk membaca doa agar ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan. Tidak hanya di sini kita mempelajari di rumah masing-masing juga, bagaimana kita sedekah dengan orang lain ya. Baik, berdoa kita mulai. Wallahu bihamdihi astagfirullah. Selesai. Ya. Nah, kita cukupkan di sini ya. Salah dan kurangnya Bapak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.